Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ibu-ibu majlis taklim yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita ilmu. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dengannya kita menteladani istri-istri beliau ummahatul mukminin, ya, atau umumnya para sahabi ya haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menteladani mereka, kita mendapat kemuliaannya, dan kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk kepada istri Rasulullah, ya. Selanjutnya adalah Zainab binti Jahsy. Ya, ini adalah istri Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah memerintahkan untuk menikahinya, dan perintah untuk menikahinya turun dari langit ketujuh. Ya. Kita lihat Imam Az-Zahabi mengomentari, ya, Zainab binti Jahsy di dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Ia termasuk salah seorang pemimpin wanita di bidang agama. Sifatnya wara', hatinya murah dan senang dengan kebajikan. Begitu juga dengan Imam Abu Nuaim yang menuturkan dia wanita yang tenang, rendah hati, lembut hati, dan seorang da'iyah. Ya. Alhamdulillah, kita lihat bagaimana nasab beliau. Kita jumpai istri Rasulullah yang ini sangat mulia. Ya. Bahkan ia satu kakek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib, ya, termasuk pemimpin daripada kaum Quraisy. Beliau adalah saudari daripada Abdullah bin Jahsy. Ya, ini termasuk orang yang terpandang. Jadi Bani Jahsy adalah bani yang terpandang memang. Saudaranya ada Abu Ahmad bin Jahsy, ya. Ada juga Hamnah binti Jahsy, luar biasa ya. Dan ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muttalib, ya, termasuk bibi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman-pamannya juga ada Hamzah dan Abbas juga bin Abdul Muttalib. Ya. Zainab lahir di Mekah 33 tahun tepatnya sebelum kenabian. Seperti yang kita ketahui, kenabian Rasulullah dimulai sejak Rasulullah usia 40 tahun. Ia tumbuh berkembang di tengah masyarakat dan keluarga yang mulia, terhormat, serta keturunan bangsawan. Kita lihat, dan di sini diajak untuk melihat daripada Abdullah bin Jahsy, saudara Zainab. Ya, ketika melihat Rasulullah mengagumi kekuatan akal, amanah, kejujuran, dan sikap Rasulullah, sehingga ia cinta, ya. Kemudian menaruh rasa hormat, memiliki penghargaan besar, ya, terhadap Rasulullah, sehingga ia langsung mengikuti Rasulullah, ya. Tanpa ragu ia masuk Islam dan tanpa menunda. Dan dia juga memikul amanah yang berat sebagai dai, ya. Terus kemudian ia menyeru daripada orang-orang musyrik, ya, supaya ia masuk ke dalam Islam menuju surga dunia dan akhirat. Ya. Kita lihat bagaimana tatkala Allah mengizinkan kaum muslimin berhijrah ke Madinah, ya. Bani Jahsy berhijrah di bawah komando daripada Abdullah bin Jahsy. Tentunya ditemani dengan saudaranya Abu Ahmad bin Jahsy. Begitu juga dengan anaknya Muhammad bin Abdullah bin Jahsy. Nah, dan kemudian juga kita lihat bagaimana Bani Jahsy hijrah ke Madinah. Jadi bani yang terpandang, ya, tetapi juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di buku ini dijelaskan bahwasanya sikap daripada Zainab adalah ithar, mementingkan dan mendahulukan orang lain. Nah, tentunya ini sangat erat sekali sikap ini dengan kaum Ansar, yang mana memang tatkala kaum Muhajirin berhijrah, kaum Ansar memberikan sesuatu yang berharga kepada kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin dia punya tempat tinggal, maka dipakailah, ya, rumah-rumah mereka, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat 9, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ya. Ayat ini menceritakan, ya, sebagian ahli tafsir bahkan seluruhnya
bisa diperhatikan bahwasanya ini adalah sikap itsar ya kaum Ansor kepada Muhajirin. Tatkala itu ya Nabi mendapatkan fa'i dari Bani Nadir, yakni rampasan perang, yang berniat memanggil dari kalangan Ansor untuk hadir dan ingin membagikan rampasan ini dengan rata, dan tetap berharap kaum Ansor mempersilahkan kaum Muhajirin untuk tinggal di dar mereka, di rumah-rumah mereka. Tetapi kaum Ansor tidak menerima, tetapi malah mengalihkan kepada kaum Muhajirin, karena kaum Muhajirin lah yang lebih berhak ya, mereka lebih membutuhkan. Akan tetapi juga tetaplah ya, kaum Ansor membiarkan kaum Muhajirin untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Inilah itsar, mereka mementingkan kepentingan orang lain, dunia mereka tinggalkan untuk kemuliaan akhirat. Begitu juga dengan kaum Muhajirin yang hijrah, yang mementingkan akhirat mereka dibanding dunia mereka. Zainab mendapati kedudukan yang tinggi di antara kaum wanita. Ia adalah tempat berlindung bagi orang-orang yang miskin yang memerlukan uluran tangan, ya, baik itu nanti diberikan uang, harta maupun barang-barang ya. Maka dia juga ahli puasa, salat malam ya, dan dia selalu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia lakukan ini untuk dekat kepada Allah dan mempersiapkan dirinya memantaskan untuk menjadi ummatul mukminin di masa berikutnya. Tatkala itu ya, Rasulullah SAW hendak mematahkan perbedaan-perbedaan strata sosial ya, maka inginnya Rasulullah adalah di tengah masyarakat Islami tidak ada kaum rendahan, tidak ada kaum yang elit ya, semua sama ya. Maka ketika itu ya Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu amran idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah amrihim. Ketika Allah ya, dan Rasulullah memutuskan sebuah keputusan, maka tidak ada pilihan lain ya, untuk mengikutinya, untuk menerimanya bagi semua kaum mukminin dan mukminat. Nah, kemudian Rasulullah ingin menikahkan Zainab binti Jahsy ini ya, seorang yang terpandang pemuka kaum, dengan Zaid ya, Zaid yang dimana orang yang sangat dicintai Rasulullah, bahkan diangkat oleh Rasulullah sebagai anaknya. Sempat Rasulullah ingin Zaid ini dinisbatkan kepada dirinya, ini Zaid bin Muhammad, tapi juga Allah tegur bahwasanya Rasulullah ya, bukan dari bapak kalian. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Jadi Rasulullah adalah Rasul ya. Maka tetaplah Zaid bin Harithah ya. Maka kemuliaan salah satu niknya Zaid adalah namanya tercantum di dalam Al-Quran secara jelas ya, Zaid walamma qada Zaidun minha wa zawwajnaka. Jadi Zaid ya, ini adalah seorang ya, mantan budak, berarti mulia tapi semangat dalam beribadah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah. Ya, tatkala itu memang Zainab sudah ingin menolaknya karena memang tidak sekufu, ini pelajaran besar ya, biarpun soleh dipasangkan dengan solihah, tapi harus kufu ya. Karena nanti Zainab juga menerimanya dengan keterpaksaan tadi ayat tadi ya, ketika Rasulullah dan Allah dan Rasulnya menetapkan suatu urusan, maka kita harus taat. Maka secara terpaksa diterimalah pernikahan itu dengan mahar, yakni Zaid bin Harithah menyerahkan 10 dinar, 60 dirham, sebuah baju panjang, kerudung, selimut maupun kain ya, 50 mud gandum dan 10 mud kurma. Cuma karena kita melihat mereka tidak sekufu, sehingga perjalanan pernikahannya pun tidak mulus ya. Di dalamnya terjadi percecokan ya. Sering sekali Zainab meninggikan kaumnya ya. Sering kali Zainab berkeluh kesah keadaannya, membanding-bandingkan. Nah, sehingga Zaid ini selalu mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah menenangkan ya, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini kata Nabi kepada Zaid. Dan itu terus, sehingga tatkala itu Rasulullah melihat Zaid sudah memang tidak sanggup ya, fitnah yang terbesar dalam rumah tangga. Maka ini adalah pelajaran besar ya, seorang laki-laki harus memiliki qawamah kepemimpinan ya, tanggung jawab ya, lebih daripada laki-laki ya,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Jadi ketika qawwamah ini hilang, maka sulit untuk dilanjutkan rumah tangganya. Ya. Maka kalau laki-laki kok sudah rendah di mata istri, laki-laki sudah rendah di mata keluarga, maka nanti anak-anak dan generasinya sulit dididik untuk menjadi yang saleh dan salehah. Dan kemudian yang kedua pelajarannya adalah selain saleh dan salehah, kita perlu melihat tentang sekufu ini, ya. Mereka dari golongan mana? Nah, ini nasabnya perlu diperhatikan juga. Ya, akhirnya pernikahan, singkat cerita, mereka tidak sampai 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun, ya. Akhirnya mereka cerai. Ya, bagaimana nasib Zainab? Zainab akan dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nasib Zaid bin Haritsah, sahabat yang mulia? Ia nanti menikah dengan Ummu Aiman dan lahirlah anak yang luar biasa adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Haritsah, seorang panglima termuda, ya, usia 16 sampai 17 tahun, memimpin perang daripada sahabat-sahabat senior. Nah, ini luar biasa. Jadi orang yang hebat pasti akan melahirkan anak yang hebat dengan kondisi rumah tangga dan lingkungan yang baik. Tetapi ketika ia hebat, rumah tangganya tidak kondusif, maka mustahil atau sangat sulit melahirkan keturunan yang hebat. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian kita lihat di sini bahwasanya Anas bin Malik, ya, menyampaikan tentang masa idahnya Zainab setelah habis. Maka Rasulullah SAW bilang kepada Zaid untuk menyampaikan minatnya kepadanya. Jadi Rasulullah ingin melamar Zainab. Tatkala sudah disampaikan, akhirnya Zainab pun, ya, pergi ke tempat sholatnya membaca Al-Quran. Lalu, ya, kemudian Rasulullah bertemu dengannya dan Zainab pun menerima lamaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Nisa Ahlul Bait, bahwasanya dijelaskan Zainab binti Jahsy Ummul Mukminin, ia sangat rajin salat, ya, hatinya sangat khusyuk dan selalu terhubung dengan Allah, sehingga Rasulullah menyukai sifat-sifat luhur itu yang ada di dalam diri Zainab, ya. Maka ini yang membuat Rasulullah kagum dengan itu. Dan kemudian kita lihat diriwayatkan dari Thabit, ia berkata pernikahan Zainab binti Jahsy, ya, ketika disebut-sebut oleh Anas, lalu Anas berkata, berarti hadis ini diriwayatkan oleh Anas, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tidaklah pernah aku melihat Nabi membuat jamuan makanan pernikahan, ya, salah seorang pun di antara istri beliau, ya, seperti jamuan makanan yang beliau buat saat menikahi Zainab. Ya, berarti di sini jamuan makanan, acara walimahnya lebih baik, ya, bukan lebih baik, ya, lebih megah, ya, lebih wah gitu, ya. Beliau membuat jamuan makanan seekor kambing, jadi lebih besar. Dan kemudian kita melihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mengomentari tentang Zainab, ya, yang mengatakan bahwasanya di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dialah yang menyamai kedudukanku di mata beliau, hingga Allah menjaganya dengan sifat waroknya. Jadi terkenal dengan warok juga, karena memang yang disebutkan di sini Ummul Mukminin ini, Zainab ini, dia adalah seorang entrepreneur, ya, yang memiliki harta, dan tetapi dia tidak memiliki harta maupun perhiasan dunia sedikit pun yang ia simpan. Dia memang seorang pekerja, ya, dengan tangannya sendiri yang menyamak, ya, berbisnis, bahkan melubangi, ya, kerajinan tangan gitu, ya. Dan ia lalu hasil itu dijual. Setelah memiliki uang, ia lalu sedekahkan hasilnya di jalan Allah. Maka ia tidak sempat untuk menyimpan hasil dari pekerjaannya. Nah, luar biasa nih. Dan kemudian dikisahkan lagi ada Umar bin Khattab, ya, tatkala mengirimi jatah milik Zainab binti Jahsy, ya, di saat itu ia mendekat dan Zainab mengatakan, semoga Allah mengampuni Umar. Ya, saudara-saudariku, maksudnya istri-istri Rasulullah yang lain itu lebih kuat untuk membagikan uang ini kepadaku, jadi lebih berhak mereka. Lalu ini semua untukmu, kata saudara-saudara yang lain. Maka Zainab mengatakan subhanallah, gak pingin Zainab menerima itu. Lalu Zainab memasukin harta itu, ya, ke sebuah tempat lalu menutupnya dengan kain, lalu kemudian menyuruh orang-orang untuk mengambil uang yang di dalamnya. Gak usah lihat, tapi ambil sebanyak-banyaknya. Lalu ketika sudah mendapatkannya, dibagikan kepada Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan yang lebih membutuhkan. Nah, inilah supaya apa? Sebetulnya Zainab tidak ingin, ya, menerima itu,
dan tidak ingin juga menolak. Maka ia terima, tetapi harta yang ia dapatkan ini disuruh ambil dan dibagikan kepada orang yang fakir. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah inilah daripada sahabat Zainab, seorang entrepreneur yang luar biasa. Singkat cerita, pada tahun 20 Hijriah bertepatan dengan tahun 641 Masehi, ya, ternyata Zainab sudah merasa dekat ajalnya, saatnya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia mengatakan, aku sudah mempersiapkan kain kafanku, mungkin Umar nanti akan mengirim kain kafan untukku, ya. Jadi apabila ia mengirim kain kafan, ya, sedekahkanlah salah satunya. Kalau kalian bisa menyedekahkan kain, ya, kain yang Zainab punya ini, sarungku atau kainku, maka silahkan, ya, sebelum aku turun ke liang kubur maka lakukan sedekah itu, ya. Masya Allah, sebelum wafatnya saja masih memikirkan harta benda yang ia miliki untuk disedekahkan. Masya Allah, Masya Allah, tabaraka ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan meridhoi kehidupannya serta keturunannya, ya, serta siapapun yang mengikuti jejak beliau, ya. Imam An-Nawawi menyebutkan, Zainab dimakamkan di Baqi dan disolatkan, ya, Umar bin Khattab. Lalu yang turun ke dalam liang kuburnya adalah Usamah bin Zaid, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Jahsi, Abdullah bin Abu Ahmad bin Jahsi, ya, Muhammad bin Talhah bin Ubaidillah. Ini adalah biografi daripada Zainab binti Jahsi. Semoga Allah merahmati Zainab, ya. Dan kemudian Zainab juga pernah berkata oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari As-Sa'bi, aku akan menunjukkan 3 hal kepadamu yang tidak dimiliki oleh istri-istrimu. Yang pertama adalah kakekku dan kakekmu, ya, ini sama, ya, ini Abdul Muthalib. Yang kedua adalah Allah menikahkanku langsung, ya, dari langit, ya, inilah pernikahannya beliau dituntun oleh Allah. Dan yang ketiga adalah pelantarannya langsung Jibril alaihissalam. Demikian kemuliaan daripada Zainab, ya, radhiyallahu anha. Nah, mari kita bersyukur kita memiliki tokoh dan memiliki panutan yang luar biasa. Kita berharap agar kita mampu diberikan keistiqomahan serta keberanian untuk meneladani sahabiah yang di sekitar Rasulullah dan menjadi umat yang terbaik, menjadi keluarga yang terbaik, dan Allah kumpulkan kita semua ke surganya dengan cara yang baik. Kita akhiri qul hada, astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.